Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 12 Februari 2026 berjudul Suatu Umat yang Berpegang pada Kitab Suci, bagian kedua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini, saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar Roh Kudus menuntun kami memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami mengasihi firman-Mu dan menjadikannya dasar iman kami dan mempraktikannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Berbunyi demikian. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ellen White sepenuhnya sejalan dengan suaminya dan Beach mengenai sentralitas Alkitab. Dalam buku pertamanya, tahun 1851, ia menulis, "Saya rekomendasikan kepada Anda, pembaca yang terkasih, bahwa firman Tuhan adalah sebagai aturan iman dan praktik Anda." Dan 58 tahun kemudian, ia berdiri di hadapan sesi General Conference tahun 1909 dengan sebuah Alkitab di tangannya sambil berkata, "Saudara-saudari, saya rekomendasikan kitab ini kepada Anda." Kata-kata terakhir yang diucapkannya kepada gereja di sesi General Conference tersebut mencerminkan arah pelayanannya selama lebih dari 6 dekade. James White pada tahun 1847 menyinggung peran unik Alkitab dalam pembentukan doktrin Advent dengan menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita. Dalam konteks pelayanan kenabian istrinya, ia menulis bahwa penglihatan sejati diberikan untuk menuntun kita kepada Tuhan dan firman-Nya yang tertulis, sehingga penglihatan yang diberikan untuk aturan iman dan praktik yang baru terpisah dari Alkitab, tidak berasal dari Tuhan, harus ditolak. 4 tahun kemudian, ia kembali menegaskan hal itu. Setiap orang Kristen, tulisnya, wajib menjadikan Alkitab sebagai aturan iman, dan kewajiban yang sempurna. Ia harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar dibantu oleh Roh Kudus dalam menyelidiki kitab suci untuk mendapatkan seluruh kebenaran dan untuk mengetahui seluruh kewajibannya. Ia tidak bebas untuk berpaling dari kitab suci dalam mempelajari tugasnya melalui karunia apapun. Kami katakan itu karena saat ia melakukannya, ia menempatkan karunia-karunia itu di tempat yang salah dan mengambil posisi yang sangat berbahaya. Firman harus berada di depan, dan mata jemaat harus diarahkan kepada firman itu sebagai aturan untuk dipatuhi dan dasar hikmat untuk mempelajari kewajiban dalam semua perbuatan baik. Singkatnya, umat gereja Masih Advent hari ke-7 mula-mula menolak tradisi, otoritas gereja, dan bahkan karunia roh dalam pembentukan dasar doktrin mereka. Dengan mengingat hal itu,
penting untuk bertanya di mana posisi kita sebagai orang Advent, baik secara individu maupun jemaat, saat ini dalam topik otoritas. Dalam banyak kasus tampaknya kita lemah dalam hal Alkitab. Hari ini adalah hari terbaik untuk membalikan masalah itu. Sekarang, saat Anda berdoa, saya ingin Anda kembali berkomitmen untuk mempelajari Alkitab secara serius setiap hari. Mengapa tidak memulai dengan Injil, surat-surat Paulus, atau kitab Mazmur? Namun yang penting bukanlah dari mana Anda memulai pelajaran Anda, melainkan dalam semangat para pionir Advent, Anda berkomitmen untuk belajar Alkitab, setidaknya setengah jam setiap hari. Saya tahu ini akan mengganggu waktu Anda saat menonton televisi ataupun bermain handphone. Tetapi itu bagus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali berkomitmen untuk menjadikan Alkitab sebagai dasar iman dan kehidupan kami. Tolong kami untuk setia merenungkan dan melakukan firman-Mu setiap hari. Jauhkan kami dari ketergantungan pada tradisi manusia, dan pimpin hidup kami dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang tidak terlihat menjaga kita dalam segala aktivitas, pekerjaan, dan belajar kita. Amin.